Suatu saat hari Jumat, hari hujan, khatib tidak datang. Maka saya sebagai seksi dakwah, Allah itu kelakang. Cameh. Mungkin ada jamaah yang nyelutuk, lainnya cari khatib dek sidat tua bagus. Nah, kemudian saya mengumumkan karena khatib memang tidak datang. Pak, khatib kita tidak datang. Adonan apa nan bisa khutbah. Tidak satu pun dalam masjid itu lebih dari 200 orang jamaah. Itu tidak ada yang mampu khutbah, termasuk saya. Sedangkan saya itu sekolah di pesantren 7 tahun. Pindah pandai khutbah Gadang Sarawak. Iya kan? Setelah itu, setelah Jumat saya nangis. Kenapa? Karena ketika sekolah dulu, kalau sudah latihan muadarah, saya tidak mau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Wa qala aidan fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Sadaqallahul azim. Yang kita muliakan dan kita hormati Ananda Fauzan sekeluarga. Pertama sebagai pimpinan PDA Travel. Yang kedua, beliau juga mempunyai sekolah Irsyad dan dengan para guru yang mumpuni untuk mendidik anak-anak kita dan cucu saya. Mudah-mudahan Ananda sabar. Kalau Ananda bercerita tadi bahwa orang tuanya dalam waktu 23 jam itu ibarat karambie Pak, setan dan karambie itu nan jatuh. Ndak cik. Itu disabui de orang batu sangka si tumbuk je batu sangka pitalah je bunga tanjuang. Ini ditumbuk kuku tangga, cincin sudah jari laku doang. Begitulah kira-kira kalau dibayangkan dengan pantun musibah yang menimpanya. Tapi ayah lebih sedih dari itu nak. Ananda sudah berhasil ayahnya mendidik, kemudian sudah jadi ustadz. Sudah doktor. Tapi saya jadi mubalik, ayah saya tidak pernah melihat nak. Karena beliau sudah meninggal umur 54 tahun, yang ketika itu saya berumur 26 tahun, belum jadi ustadz. Dan ustadz saya ini aneh. Kenapa aneh? Karena saya belajar setelah punya anak 2. Dan itu karena apa? Saya pengurus masjid. Suatu saat hari Jumat, hari hujan, khatib tidak datang. Maka saya sebagai seksi dakwah, Allah itu kelakang. Cameh. Mungkin ada jamaah yang nyelutuk, lainnya cari khatib dek sidat tua bagus. Nah, kemudian saya mengumumkan karena khatib memang tidak datang. Pak, khatib kita tidak datang. Adonan apa nan bisa khutbah. Tidak satu pun dalam masjid itu lebih dari 200 orang jamaah. Itu tidak ada yang mampu khutbah, termasuk saya.
Sedangkan saya itu sekolah di pesantren 7 tahun. Pindah pandai khutbah Gadang Sarawak. Iya kan? Setelah itu, setelah Jumat saya nangis. Kenapa? Karena ketika sekolah dulu, kalau sudah latihan muadarah, saya tidak mau. Sehingga guru marah kepada saya. Ristawardi, mau orang baso nan maju nampak dia. Ya kan? Itu terbayang lagi. Akhirnya saya nangis terus pulang. Saya ambil buku, saya belajar lagi. Latihan, latihan, dan latihan. Target saya, kalau saya pandai khutbah, ya Allah, tidak datang khatib, saya bisa memberikan khutbah. Ternyata Allah memperpanjang tali itu. Datang ke kelurahan kami itu, anak yayen KKN. Dah, iko udah babakat mada. Ketika itu saya baru 29 tahun. Tentu anak yayen itu kira-kira 23, 22 tahun. Masuklah kader dah. Diantarkan saya oleh anak yayen itu mengikuti kader muwalik selama 9 bulan. Tanpa mengganggu pekerjaan di Semen Padang. Setelah itu saya rajin menggantikan mubalik-mubalik lain yang jadwalnya dempet. Datuk yo kejadi mubalik, insyaallah yo Pak. Agantian ambo. Saya rajin gantikan ustadz-ustadz senior itu. Akhirnya seperti inilah. Tapi ayah saya tidak pernah tahu. Ayah saya tidak pernah lihat. Kecuali ibu saya. Iya kan? Ayah saya dulu berdoa, nak, wa'an jadi pereban, nak. Walaupun ayah tidak pandai mengaji, nak, diharapkan kamu itu bermanfaat bagi orang lain. Dan saya doakan kamu tidak jadi petani. Doa orang tua itu saya makbul. Saya dapat bekerja di PT Semen Padang. Banyak gaji sehari itu, Pak. Pibini cie. Kadang-kadang orang kalau banyak gaji kan tambah lebih ni cie. Saya enggak, satu aja. Iya kan? Karena apa? Karena istri saya itu anak paman saya. Ya Fauzan, Ananda pendidikannya tinggi. Doakan papa dan mama anak. Saya juga hanya dapat begitu lagi. Kadang-kadang keberhasilan kita tidak bisa dinikmati oleh ayah kita. Doakan beliau nak, semoga beliau tenang di alam baka. Karena memang ujian terberat itu kita diuji oleh Allah ada dengan ju'. Dengan rasa lapar karena kekurangan harta makanan. Kadang-kadang kita diuji dengan rasa takut. Tidak tahu sumbernya, takut aja. Takut miskin, takut tidak punya pangkat, takut caleg tidak jadi, baliho lah terpasang. Ya kan? Sebab baliho caleg beda jo baliho Ustaz Samad. Apa bedanya? Ustaz Samad tapampang balihonya serupa itu tidak ada inyo na mengaluan pitih untuk pembuat baliho. Tapi caleg, ya kan? Itu dia yang mengeluarkan duit, diupahkan masang, dibeli kayu untuk tiangnya. Ya kan? Begitu. Alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah dalam usia tua bisa berkenalan dengan anak-anakku generasi muda. Dalam berjuang nak, tidak ada kata terlambat. Untuk itu Ananda yang kebetulan bekerja dengan Ananda Fauzan, rajin-rajin nak. Tidak ada istilah hidup ini putus asa. Kenapa? Orang Minang mengatakan jalan selangkah tidak sampai, pancuang sepancuang tidak putih. Kini gagal isu ulangi, dibalik-balik bak memanggang, baru masak luar dalam, diulang-ulang bak menyepuh, baru tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Ya kan? Jadi rajin bekerja. Nanti suatu saat kalau Ananda telah mumpuni, bisa pula berusaha sendiri. Ya kan, begitulah kita dalam hidup ini. Sama dengan rumah gadang di Minang itu, kan dia pakai kandang di bawah. Ada ayam, ada itik di bawah itu.
Kemudian tangganya tinggi. Kalau mau naik ke atas rumah, apalagi ke atas anjungan, kita harus naik dari bawah. Kalau di Bituan sekaki kate cabiak kerampang sawah. Iya kan? Itu dia. Jadi dalam itu kita akan diuji sepanjang masa, melangkah. Iya kan? Nah, makanya tidak ada kata-kata putus asa. Ya, kalau ada dapat musibah seperti kami dengan Ananda Fauzan, semua kita akan dapat musibah itu. Kenapa? Karena di dalam hidup orang itu akan meninggal, di dalam sehat orang itu akan sakit, dalam gagal orang itu akan berhasil. Di balik pendakian pasti ada penurunan. Jalan menanjak, jalan menurun, jalan mendatar itu. Tidak ada orang yang berjalan di tanah yang datar bertaburan kembang kiri kanan. Ada onak dan duri, ada batu kerikil, ada batu besar, dan segala macam penghalang jalan. Kalau kita lalui itu dengan sabar, kita akan berhasil.